Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Perdana Putra. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai founder dari PT Fariki Creative Engineering akan menjelaskan terkait dengan alur atau project dari Laravel dari teman kita, yaitu Laravel dan terintegrasi dengan Firebase untuk inventory dan juga IoT. Yang mana sistem ini nanti akan terintegrasi dengan website dan juga dengan IoT. Nah, jadi untuk database ini tidak menggunakan MySQL, jadi murni menggunakan Firestore semuanya. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah untuk sistem ini terdapat beberapa menu, ya. Jadi menunya ini sangat lumayan sederhana. Di sini ada beberapa menu yang ini nanti kemungkinan akan saya ganti menjadi update password saja. Kemudian ini logout karena ini autentikasinya belum terdevelop ya secara fitur. Nah, ini nanti masih perlu saya konfirmasi lagi. Apakah untuk autentikasi ini bisa menggunakan MySQL? Misalkan karena kalau di Laravel itu ada scaffolding ya. Ada namanya scaffolding package resmi dari Laravel yaitu Laravel Breeze, yang mana ini sudah lengkap sekali, bisa login, register, forgot password dan juga reset password via email. Apakah nanti customer akan setuju dengan itu, nanti kita tanyakan. Yang terpenting kita akan menjelaskan dahulu ya terkait dengan alur programnya, alur websitenya. Yang pertama adalah ada fitur ini. Fiturnya itu sebenarnya hanya dashboard master ini aja. Namun untuk yang API dokumentasi ini saya masukkan aja sekali, meskipun nanti juga bisa disembunyikan sih. Oke. Yang pertama adalah menu dashboard. Menu dashboard ini akan menampilkan 3 konten utama, yaitu total barang yang masuk dan barang keluar. Total barang ini adalah jenis bendanya. Jadi misalkan ada komputer, laptop, dan juga kipas angin. Nah, itu nanti terhitungnya 3, bukan akumulasi dari semua barangnya. Kemudian barang masuk, misalkan ada komputer masuknya 100, kipas angin 50, terus kemudian laptop 50, maka totalnya adalah 200. Kalau keluar pun juga sama seperti barang masuk ini. Oke, kemudian kita masuk ke menu master di barang masuk ya. Barang masuk ini ada beberapa field yang harus diisi ya. Yang ditampilkan di sini ada nomor ini indeks urut 1 2 3. Kemudian ada nama barang, stok barang, tanggal masuk, dilakukan oleh, dan aksi. Aksi ini mendukung CRUD, create, read, update, dan delete. Kita coba masukkan aja sebuah data. Jadi user itu ketika masukkan data ini otomatis dengan nama barang, stok awal, dan nomor rak. Misalkan saya masukkan komputer. Kemudian stok awalnya adalah 100 dan nomor raknya ASDF LKJ. Misalkan gini. Saya simpan. Oke, ketika simpan maka akan merefresh dan nanti akan menampilkan. Oke, kita cek coba di bagian Firebase-nya apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk. Nah, untuk penjelasan dari struktur ini akan saya jelaskan setelah saya menginfokan yang keluar juga ya, biar cepat. Oke, ketika kita input sebuah data di dalam barang masuk ini, maka juga kita akan bisa ngecek di laporan barang. Laporan barang ini adalah fitur untuk mengecek apakah sisa barang atau stok awalnya itu berapa, dan kemudian stok sekarang itu berapa, gitu. Nah, harapannya ini nanti bisa menjadi keputusan gitu. Nah, untuk laporan barangnya ini stok awalnya ada 100, stok sekarang ada 100. Artinya barang keluarnya masih belum ada untuk yang komputer. Kemudian saya coba keluarkan komputernya ini sejumlah 20. Nah, untuk batasan validasinya itu saya menambahkan sebuah option select ya. Jadi tidak bisa semena-mena kita mengeluarkan barang yang tidak ada di data masuk ataupun di laporan barang gitu. Nah, ini untuk meminimalisir kesalahan penting sekali. Saya coba mengeluarkan 20 atau saya coba validasikan nanti ya setelah update. Oke, ini 20 sudah keluar ya. Dan kenapa ini kok tidak valid? Karena kita belum login. Nanti kalau kita login, insya Allah aman. Kita nanti akan ada namanya. Misalkan tadi kan 100. Sekarang sobat saya keluarkan 150. Apa yang terjadi? Nah,
error. Maksimal dikeluarkan adalah 10, 100. Nah, maka validasi juga sudah berjalan. Kalau kita refresh pun data juga tetap 20. Gini, kalau kita cek di laporan barang, maka stok sekarangnya adalah 80. Gitu. Kemudian kita coba edit di sini. Ini editnya hanya nomor komputer dan rel. Intinya ini hanya update barang aja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam strukturnya. Kita coba refresh. Oke, teman-teman. Di sini akan ada 3 struktur utama ya. Kalau di Firestore itu terdapat ada yang namanya collection dan dokumen. Kalau kita biasa bermain dalam MySQL, seharusnya ini tidak akan sulit untuk penyesuaian atau adaptasi. Jadi di dalam collection itu terdapat dokumen. Dokumen ini memiliki ID, meskipun ID-nya sebenarnya itu bisa diatur juga. Nah, kalau field ini adalah kolom-kolomnya, gitu. Untuk query-nya itu pun sama seperti MySQL, cuma ada perbedaan. Kalau kita SQL itu kan biasa untuk join gitu ya. Kalau di sini pun juga sama sebenarnya. Kita bisa collection, kita add query-nya ini hanya ini yang tersedia di sini. Meskipun saya juga belum eksplorasi terlalu jauh ya kalau di coding itu bagaimana. Tapi overall untuk sekarang query inilah yang terpenting. 4 query ini adalah yang terpenting untuk sekarang, untuk project sekarang. Oke, kemudian saya akan menjelaskan strukturnya bagaimana. Mulai dari data barang. Data barang ini adalah struktur inti. Jadi kalau dalam segitiga, kalau dianalogikan sebagai segitiga, data barang ini adalah sebagai puncak, yang mana datanya ini nanti akan menjadi foreign key atau menjadi induk dari tabel-tabel induk dari collection di atasnya ini. Karena data barang itu memiliki ID ini. ID barang ini yang nantinya akan tersedia nama barang dan juga nomor rak, stok awal dan stok sekarang. Yang data ini ditampilkan dalam laporan tadi. Kalau kita cek di data masuk, nah data masuk ini terdapat field yang namanya barang ID. Barang ID ini digunakan untuk memanggil nama dari data barangnya, gitu. Jadi kayak foreign key lah intinya, atau relasi. Gitu. Namun karena di Firestore ini tidak ada relasi ya, jadi seperti itu. Kalau kita cek di sini akan ada reference ya, reference. Nah, tapi karena lebih mudah menggunakan ini ya saya menggunakan ini. Agar lebih simpel dan mudah dipahami saja. Oke, kemudian dilakukan olah ini masih belum ada karena kita memerlukan sebuah autentikasi. Oke, nah ini yang terpenting adalah stok dan juga barang ID-nya ini. Ketika barang ID-nya nanti tidak terforeign dengan baik, maka tidak bisa update dan data dan dokumen ini akan terbengkalai gitu, tidak dipakai, mubazir lah, memenuhi memori. Oke, kemudian data keluar pun juga sama, fieldnya seperti seperti barang masuk seperti ini. Dan mungkin nanti kalau ada tambah user akan saya tambahkan di sini. Ya, akan tambah user. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang ya lebih baiknya bagaimana ya? Lebih baiknya kalau menurut saya lebih enak dan lebih baik di maintain itu ya di satu ini. Nanti saya akan tambahkan yang user, tapi saya perlu konfirmasi apakah memang boleh seperti itu. Atau kita harus menggunakan authentication store ini. Yang mana kalau authentication store ini juga bisa aja sih. Nanti saya coba tanyakan aja. Oke, nah mungkin seperti itu. Kemudian untuk dokumentasi API ini yang sudah selesai hanya CRD dari barang masuk aja. Untuk login dan juga barang keluar masih belum, karena masih ada beberapa penyesuaian. Baik, mungkin itu saja progres dari saya. Yang mana kalau dihitung ini sudah 50% ya, artinya sudah masuk ke dalam tahap pembayaran termin 2 ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.